Lo yakin itu ke tempat yang benar? Mereka memanfaatkan kebaikan hati. Gua agak curiga, tapi gua nggak enak. Jadi itu sebenarnya adalah gimmick marketing. Lo pernah curiga nggak sama yang kayak gitu-gitu? Cakap tak cakap, yang penting mantap. Tadi apa ya nomornya ya? Sebentar, kosong. Ini dia nih. Gampangnya sekarang mau menyalurkan kedermawanan gue. Ada digital platform yang banyak banget pilihannya. Jadi gue bisa beramal ke siapa aja. Ngomong sama siapa? Sama diri gue lah. Sama jiwa-jiwa malaikat gue. Lu beruntung berteman sama gue dong. Apaan sih? Tau beruntung? Beruntung karena punya teman yang jiwanya mulia. Seperti gue. Nggak ada orang jiwa mulia tuh koar-koar, men. Ya sama lu doang kan, nggak apa-apa dong. Iya, tadi tuh gua seneng banget. Gua pokoknya Doroy hari ini tuh gua udah banyak beramal ke beberapa saluran donasi. Ini nggak bener-bener nih. Yang ngaco-ngaco nih pasti nih. Enggak, gua udah tahu. Lu lihat dulu nih, tuh. Tuh, ada yang ini buat. Bener, Ran? Iya. Ini akun lu. Happy nggak sih? Iya. Ada yang salurannya ke ini buat apa? Sekolah tuh. Sekolah. Tadi gue nyumbang buat pembangunan sekolah di daerah. Nah, kerennya nih, nggak cuma di Jakarta doang, Jabodetabek. Bisa seluruh Indonesia. Mulia banget emang gue. Hebat. Bagus kan? Lah lu berarti. Iyalah. Tapi, nah seperti biasa ada tapinya. Tapi apaan? Lalu gue habisin dulu. Apaan sih tuh? Madu buat menjaga ini imun. Deket-deket lu. Bodoh amat. Jadi, yang penting gue punya imun. Donasi itu juga meningkatkan imunitas. Oh, karena bikin bahagia. Iya, happy. Gue setuju soal itu. Karena ketika kita menyumbang untuk sesuatu lah ya gitu, kita tuh ada rasa bahagia. Iya. Yang justru bisa bikin kita imunitasnya meningkat. Betul. Gue setuju. Apa tadi lo pengen ngomong? Nah, enggak, maksud gue cuman pengen tahu aja gitu loh kan. Banyak nih yang lo sumbang. Emang lo yakin itu ke tempat yang benar? Ya gue udah ngeliat sih beberapa digital platform yang udah gue cek. Oke semua. Oke, kan ada digital platform yang bener lah ya, bisa kita bilang yang cukup besar gitu-gitu kan. Iya. Tapi tadi kan gue lihat lo ada tuh yang lo nyumbangnya langsung ke orangnya. Iya. Nggak lewat si platform. Iya sih, iya. Emang kenapa? Nggak apa-apa, cuman sempat ramai bukan? Ada kasus-kasus ceritanya donasi, tapi ternyata bodong. Bukan investasi doang bodong, donasi bodong. Seru. Baru pengen ngomong. Iya, ada men. Ada. Serius. Masa sih? Enggak, tapi tadi gua udah cek kok. Iya, syukur. Instagramnya ada juga. Yakin, karena kasus-kasus yang kemarin juga begitu. Ada Instagram, akun Twitter lengkap sama foto, video. Ada yang udah pakai nganterin paket ke jalanan. Udah nyampe paketnya udah dianterin. Iya. Cuman alasannya karena orangnya nggak mau, jadi di fotonya blur. Diambil lagi tuh. Enggak, maksudnya orang yang mau dikasih itu nggak mau disorot gitu. Jadi di fotonya blur aja gitu, karena penerimanya malu gitu katanya. Ya kan kita sebagai netizen dan teman-teman kita yang menyumbang itu, oh ya udahlah ya, namanya orang ngebantuin gitu ya kan. Ada yang bikinnya pakai paket nasi. Paket nasi harganya sekian disumbangkan. Dan ternyata tapi kita nyumbangnya duit tuh. Duit nanti dibelanjakan sama dia sejumlah sekian. Tapi ternyata cek ketahuannya adalah ada kwitansi yang katanya diterima dari sebuah lembaga sosial. Itu palsu. Orang dari pihak lembaga sosial tersebut bilang kami tidak pernah mengeluarkan kwitansi tersebut. Astaga, ya Allah. Jadi lo niatnya baik. Iya, gue paham. Teman-teman yang lain juga yang pada menyumbang itu juga niatnya baik. Gue juga sempat nge-retweet waktu itu. Nah, masalahnya adalah orang-orang kayak yang tadi itu, si pelaku-pelaku ini, mereka memanfaatkan kebaikan hati orang-orang yang kayak gue lo itu. Tapi kan baik hati ya, tetep aja. Maksudnya, kasusnya parah loh. Ada yang sampai bisa beli mobil loh.
Ada yang beli mobil, Masa? beli iPhone, Astagfirullahaladzim. alasannya untuk operasional, tapi mobilnya nggak tanggung-tanggung. Maksud gue ya kalau Apa? Yang gede itu? gede, Oh. kalau gue nggak salah Fortuner. Alamak. Maksud gue kan kalau kayak gitu kita logikanya buat bawa barang banyak ya Espas atau Grand Max gitu kan masuk akal ya. Ya gitu. buat naro-naro apa gitu barang Iya. donasi itu kan, biar lebih muat. Ini Fortuner buat operasional. Mamam nggak lo? Astagfirullahaladzim. Ya kan? Aduh, jadi Tapi gue sebenarnya takut salah salur. ya selama lu percaya tadi gitu loh, makanya kan ada banyak cara kan. Emang biasanya gimana tuh cara-caranya? Kalau yang apa sih yang suka bodong-bodong yang tadi lu sebutin tuh cara-caranya tuh mereka seperti apa gitu biar gua nanti ke depannya nggak salah langkah lagi nih. Karena tadi ada yang memang gua agak curiga tapi gua nggak enak. Ya udah Gitu lu loh. di DM, bener nggak? Di DM gua. Itu salah satu Udah jelas ini tuh ya. Instagramnya. Iya, salah satu ciri-cirinya bukan semua ya, tapi salah satunya itu mereka pas giliran minta dananya itu mereka DM supaya nggak kelihatan di tempat umum. Salah satunya gitu. Jadi pas ada orang nanya nomor rekeningnya dia DM. Kenapa? Karena kalau nomor rekening ketahuan ada yang ngelaporin itu bisa dibekukan kan sama kepolisian. Iya sih. Gitu. Tapi nama rekeningnya nah misal nih, ini nama rekeningnya itu dia kan ada nama yayasannya gitu ya di Instagramnya. Terus nama rekeningnya nama pribadi. Nah itu yang Ya patut itu juga curigain salah tuh. satu yang bisa lu curigain. Oh. Ada juga yang pakai voucher. Kalau voucher nih dulu zaman kita masih sebelum pandemi datang ke lagi di Iya food court. gue sering tuh dapat kayak Adik-adik gitu. mahasiswa katanya ya kan dapat tugas kampus untuk menjualkan voucher. Melas banget lagi. Iya, saya dari jauh Kak, Iya. jalan kaki dari Subang, Ayo. gitu-gitu kan. Serem banget deh pokoknya kisahnya itu. Gue kira dari Sabang ya. Wah, Sabang yang di sini. Sabang Jakpus. Itu gini, mereka tidak berbohong. Bilang kalau ini untuk donasi. Iya. Oke. Ada tulisan kecil sekali di voucher itu, kalau lu perhatiin, itu ada tulisannya. Syarat dan ketentuan berlaku. Enggak, dia bilang bahwa 10% dari penjualan voucher ini akan disumbangkan. Oh 10% doang. Iya, satu buku itu biasa 100.000 kan? Iya. Jualnya. Iya. Tapi bisa ditukar nggak sih? Itu gue belum pernah beli sih. Gue belum pernah beli. Nah, jadi waktu soal kasus bisa ditukar atau tidak, ini lucunya. Ada beberapa restoran yang menerima. Oh, Ada beneran? beberapa restoran yang kemudian bingung. Karena bilang kita sudah stop kerjasama. Ini adalah mereka waktu itu sempat kerjasama untuk marketing. Jadi itu sebenarnya adalah gimmick marketing. Si restoran ini bayar sebuah agensi marketing, di mana gue nggak ngerti caranya gimana. Ujuk-ujuknya keluar dalam bentuk voucher. Nah, si restoran ini bilang kita sudah nggak kerjasama lagi dengan mereka. Artinya voucher itu sudah tidak berlaku. Lo kan niatnya kalau lu beli, lu niat lu bukan buat dapat vouchernya sebenarnya. Bukan. Jadi pun vouchernya tidak berlaku, lu pulang dengan oh ya udahlah nggak apa-apa, Iya. bener nggak? Sama kasihan gue Iya. sama yang gitu, sama yang jual. Iya, tapi kan pada akhirnya kita ditipu, Iya sih. Gimana ya? ya kan? Makanya nggak. Tapi tadi gue penasarannya gini sih, maksud gue lu bilang ada banyak kasus-kasus yang kita bisa tahu, terutama yang cukup jauh lah ya dari tempat kita, dari Jakarta gitu ya. Tadi ada yang sekolah, ya kan? Iya. Ada sekolah, ada sanitasi, ada pembangunan masjid, gereja. Ya belum gitu. yang untuk itu kan yang untuk bersama gitu ya, belum yang untuk rumah bapak ini karena sudah tua dan Oh iya sebagainya. tuh, itu juga Ada banyak tuh. kan? Iya, nah maksud gue itu jadi apa ya? Sesuatu yang menggelitik gue karena Kenapa? bukankah undang-undang kita bilang kalau fakir miskin dan orang-orang terlantar, anak-anak terlantar itu akan dipelihara oleh negara. Iya sih, memang ditulis. Iya kan? Di undang-undang, tapi kan kita punya harta lebih nih. Dan Ya, nggak apa-apa. ciri khas orang Indonesia kan bagusnya suka Apa? gotong royong, Oh, ya iya. nggak? Gotong royong, ramah, suka senyum. Iya, suka senyum. Benar, Apalagi benar. sama ini bule Pak Le. Iya. Halo Mister. Nah, gue pernah baca di Jerman kalau nggak salah ada sebuah statement yang bilang kalau sampai warga itu bikin crowdfunding atau pengumpulan dana donasi bersama dari warga untuk membantu sesuatu secara sosial, itu artinya negara gagal. Oh.
malah terbilang gagal ya. Jadi negara-negara maju yang di Eropa sana, mereka malah anti banget sama yang namanya sumbangan-sumbangan gotong royong begitu. Ya di sisi positifnya, artinya warga kita kan baik-baik. Iya bener sih, gak sih? Gue iya, setuju iya. loh soal itu. Warga kita tuh gampang terenyuh ya. Gampang terenyuh. Salah satunya saya. Iya, cuman Anda ini kan suka main, wah yaudah kirim. Apalagi sekarang bisa Ya pakai gimana ya, orang banyak e-wallet. banyak Bener nggak sih? duit Doroy, banyak duit gua. Oke, yang kemarin Lagi gua banyak hitung duit. Yang kemarin gue hitung. Ya udahlah, itu kan buat donasi, bayar utang mah kapan-kapan. Begini penyakit nih, ya kan? Jangan, tidak boleh. Tidak boleh bayar utang terlebih. Utang dulu. Ini orang Indonesia suka nih. Nah, tapi lu udah bilang nih, contoh-contoh yang bodong kayak gimana untuk tempat donasi itu. Ya. Gimana nih caranya sekarang supaya orang-orang seperti gue yang berhati mulia, syaraheo, apa? supaya tidak tertipu. Oke. Nah, sekarang gue tanya lu dulu. Menyalurkan Lu pernah uang-uangnya. curiga nggak sama yang kayak gitu-gitu? Ada kecurigaan nggak sih kadang-kadang? Sedikit ada kayak dalam hati gue kayak, aduh bener nggak ya nih gitu. Lu ngecek dulu nggak? Kalau lu pas ada agak curiga atau apa gitu, at least apa yang lu lakukan ya? Itu dulu deh. Sebagai orang yang sering. Nah, kalau misalnya secara langsung itu gue nggak ada waktu tuh untuk ngecek. Kalau misalnya orang datang nih secara langsung kayak tadi yang jual voucher gitu kan, gue kagak bisa kan ngecek dulu kan. Nah kalau misalnya online, gue biasanya ngeceknya ya udah dia captionnya apa, Profilnya, captionnya. Nah ini yang menarik. Lu mau tahu nggak? Ada sebuah pekerjaan di mana tugas dari si pekerja ini adalah membuat caption yang menggugah supaya orang-orang mau menyumbang. Lah itu ditulis sama pekerja gitu. Iya. Maksudnya pekerja yang dipekerjakan oleh si platform donasi itu. Sekarang gue tanya, masa sih ada orang misalnya mau cerita semua, bukan masa sih, maksudnya gini deh. Semua kisah-kisah yang minta donasi itu kisahnya menggugah nggak? Iya sih. Pak Tono misalnya gitu kan, sendirian di rumahnya sejak 20 tahun yang lalu, ditinggal anaknya. Begitu kan kisahnya. Sekarang lihatlah rumahnya. Lebih. Gitu loh maksudnya. Sekarang lihat rumahnya gedong. Jadi kaya dia ternyata. Nggak, berarti salah satu tempat lo bilang gue meriksa captionnya. Disitulah kadang-kadang para copywriter yang di-hire tersebut menambahkan bumbu-bumbunya. Bukan gue bilang kita jangan nyumbang, tapi kadang filternya kita bablas tuh begitu baca, aduh sedih banget. Oh iya sih. Gue agak sebel sih soal itu gitu loh. Bahwa ada pekerjaan copywriter, buat yang nggak tahu copywriter tuh yang tugasnya membuat tulisan ya, caption gitu-gitu. Jadi ada orang yang dipekerjakan untuk membuat kisah dalam tanda kutip nih ya, kisah kesedihan, kisah kemiskinan yang orang lain menyentuh tersebut hati manusia untuk gitu ya. menjual. Dan lo salah satu orang yang kena dan mau beli. Pantesan. Nah, tapi oke, tips lainnya deh, gue bilang gini, satu, lo ngecek itu udah paling dasar lah ya. Check and recheck dia tuh ya, benar, berarti yang pertama. Benar, yang paling nomor satu check and recheck. Nah, salah satu cek yang paling mudah menurut gue adalah fotonya. Fotonya itu lo bisa cek di Google. Caranya? Apakah foto tersebut sudah pernah digunakan untuk konten lain? Caranya apa? Kita masukin link foto itu. Jadi bisa save as fotonya, terus lo drag lagi di Google lo. Atau kalau lewat handphone itu ada pilihannya untuk search Google Image. Oh, jadi langsung dicemplungin aja gitu ya di Google ya? Kalau di laptop. Pakai laptop. Nah, itu lo bisa. Artinya lo bisa ngecek apakah foto yang ini sudah pernah diupload di konten lain misalnya. Ngerti nggak sih? Baru tahu nih gua bisa. Jadi misalnya ada foto nih kayak kakek tua misalnya tidur di gerobak gitu, di foto. Persis kayak lu kan. Tuanya. Tuanya. Tidur di gerobak gitu di foto. Habis itu bilang, saya ingin membuka dompet donasi untuk kakek tersebut bla bla bla. Tahu dah. Bentar dah sebelum lu cerita. Lu pasrah juga gua katain ya tadi ya. Udah biasa. Udah males gua. Iya, nurut banget. Lanjut, Ray. Nah, si foto tersebut
kalau lu cek ternyata pernah digunakan misalnya entah itu untuk kebutuhan donasi yang bisa jadi benar sebelumnya, atau bisa jadi juga sudah pernah bodong sebelumnya, atau itu justru diambil dari ya blognya orang aja. Malah bisa jadi blognya itu bisa jadi bukan dari Indonesia, cuma karena kakeknya tampilan fisiknya mirip-mirip orang Indonesia, ya udahlah gampang lah, nggak ada yang ngecek ini gitu. Amit-amit, ya Allah sampai segitunya ya. Iya, jadi gue bukan bilang kalau berdonasi itu salah, bukan. Gue mendukung itu, tapi kita, Mbok ya, lebih waspada. Nah berarti kan tadi udah tuh dicek and recheck digital platformnya. Iya. Terus sama cek dulu nih gambarnya bener atau enggak tuh di Google. Ya. Apalagi berdua nih. Lo udah nyebut tadi kalau namanya nama yayasan, nama akunnya. Tapi sumbangannya ke rekening pribadi. Itu juga salah satu. Karena kalau sudah berbentuknya yayasan, sudah berbentuk badan, itu harusnya sudah punya rekening. Gitu loh, rekening atas nama badan atau yayasan tersebut, karena disitulah tuh kan laporannya namanya punya pribadi kan susah tuh di-track orang gitu. Tapi lagi-lagi gue bukan mau mengajak kita untuk menolak memberikan donasi pada semua akun yang pakai akun pribadi ya, rekening pribadi, bukan gitu loh. Tapi at least kalau gue milih untuk cari orang-orang yang kita bisa percaya. Coba cek sebelumnya dia sudah pernah bikin atau belum. Gitu loh. Ada historinya nggak sih? Ada capture-annya dia punya rekening sebelumnya, keluar masuknya? Ada atau tidak? Oh bisa juga tuh? Bisa dong. Kita bisa lihat dari kayak gitu. Kan biasanya mereka suka ngupdate tuh yang sebelum-sebelumnya. Gitu loh. Sebelumnya sudah pernah bikin apa. Terus ini laporannya ya, transparan, terima misalnya 15 juta, keluarnya 15 juta atau bahkan lebih karena dia nambahin. Kalau itu yang oke tuh, yang betul. Nah, kalau tidak ada transaksi rekening dari kegiatan donasi-donasi sebelumnya, gue jujur agak sulit untuk langsung percaya. Paling gampang ya kita cari di dekat kita, sebenarnya pasti ada teman-teman kita yang bikin kegiatan sosial yang bisa kok. Ada. Gue ada tuh teman kayak gitu, keren banget ya pokoknya. Ada lo kenalan? Ada. Dia gerakin beberapa kegiatan sosial gitu. Nah, nyumbangnya sama orang-orang kayak gitu menurut gue. Karena lo kenal langsung kan orangnya. Nyumbang dia aja mendingan ya. Salah satunya gitu. Cari orang-orang di dekat kalian yang memang sudah aktif di dunia sosial, sudah jelas track recordnya sebelum-sebelumnya gitu. Salah satu sih gitu menurut gue. Temen lo itu kita ajak ngobrol aja. Nah nggak tahu nih, soalnya dia sibuk banget orangnya. Dia kerja juga, dia gerakin banyak banget organisasi. Karena gue juga penasaran gitu loh. Apakah kalau menerima uang itu dia boleh pakai itu untuk lain-lain? Kan boleh dong bertanya. Sih. Kan dia banyak yang lainnya. Apakah semuanya volunteers ataukah ada yang memang di sini ada yang digaji juga? Gimana sih sebenarnya? Terus dia sebenarnya pertanyaan paling mendasar gue adalah apa yang membuat dia mau mulai pertama kali? Oke juga sih kalau kita coba lo kontak, kita bikin janjian. Ya udah. Undang ke sini. Kalau gua telepon dulu ya. Iya. Ada notif nih. Oh, gua kira dari ini platform digital yang itu. Apa? Minta lagi. OnlyFans. Jadi nggak gua telepon si temen gua Nova. Telepon ya. Ya udah. Cakap tak cakap, yang penting mantap.